Halo semuanya, halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk kamu yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ini general reading, pembacaan kartu, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik, atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain, ya. Ini hanya sekedar fun reading, ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa, teman-teman. Jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Temanya untuk kali ini, ada pertemuan dengan seseorang yang dimana pertemuan ini akan mengejutkan kamu. Pertemuan dengan seseorang yang akan mengejutkan kamu. Oke, kita melihat pertemuannya seperti apa dan dengan siapa kamu akan bertemu. Oke, jadi aku melihat di sini ya. Aku merasakan di sini bahwa dia adalah sosok yang saat ini sedang menyesal. Karena aku menangkap energinya, orang ini sepertinya sering sekali ini kayak datang dan pergi ke dalam hidup kamu. Tanpa sebab, tanpa alasan yang jelas, dia suka datang dan pergi ke dalam hidup kamu. Jadi ibaratnya dia pergi tanpa perasaan bersalah, dan dia pun datang seperti tidak terjadi apa-apa. Dan ini sering sekali terjadi di dalam hubungan kalian, ya. Seolah-olah ya kamu itu tidak ada harga diri di mata dia. Kamu tidak ada harganya gitu loh di mata dia, teman-teman. Orang ini juga tidak pernah kayak peduli terhadap kamu, ya. Orang ini terlalu egois. Jadi bisa dibilang beberapa kalian ini ada di fase proses yang sangat mengecewakan. Dan belum tentu juga ya. Ketika dia datang, ini kamu bakal menerima hadirnya. Karena aku ngerasa di sini yang pernah dia lakukan ke kamu ini terlalu sakit. Yang pernah dia lakukan kamu ini terlalu pahit rasanya kalau diingat-ingat. Selanjutnya di sini aku melihat ada beberapa orang di sini ya. Ini sama sekali tidak kayak mencerminkan sifat kedewasaan sebagai pasangan. Padahal kalau dilihat-lihat dari segi usia, bisa dikatakan dia ini sudah cukup berumur. Tapi nggak tahu mengapa nih, seiring bertambahnya usia, harusnya membuat dia menjadi pribadi yang lebih dewasa. Justru ini sebaliknya, seperti kekanak-kanakan, lupa dengan tanggung jawab kepada hubungan. Ya, orang ini terlalu kayak bahagia dengan dirinya sendiri. Ya. Dia tidak terlalu peduli. Jadi aku ngerasa di sini ya, kondisi kamu saat ini kayak udah nggak terlalu berharap lagi sama dianya. Kamu ngerasa ya kalau mau datang, kalau tidak ya tidak gitu loh. Nih, karena apa? Kalau semakin dipertahankan, ini kamu yang merasakan semakin sakit. Kalau dilepaskan, tapi nggak bisa gitu loh. Karena sudah terlanjur banyak perjuangan, banyak pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dianya. Oke, dan dalam waktu dekat teman-teman di sini ya, aku menarik energinya. Ini sepertinya dalam waktu dekat aku ngerasa kalau jiwa orang ini kayak merasa terpanggil karena dia merasakan sakitnya kehilangan kamu. Di saat apa? Di saat dia tidak terkoneksi dengan kamu. Maka dari itu, ya ini akhirnya dia merasa sadar bahwa selama ini dia belum bisa menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu. Dan seolah-olah orang ini akan datang menghampiri kamu untuk menjelaskan kepada kamu ya tentang apa yang sedang terjadi, dan di sini dia akan mengakui bahwa dia adalah pribadi yang telah melakukan banyak kesalahan. Ada kondisi nantinya di sini dia akan memohon kepada kamu agar kamu memberikan dia kesempatan ya untuk dia di sini membuktikan kesungguhannya. Ini ya kesungguhannya benar-benar mau berubah.
membuktikan rasa sayangnya kepada kamu, ya. Nanti dia akan membuktikan itu. Oke. Selanjutnya di sini, seperti yang aku jelaskan tadi, teman-teman. Karena begitu dalam rasa sakit yang dia tinggalkan ini, ya, kepada kamu. Jadi saat kamu bertemu dia pun, kamu belum tentu juga bakal menerima hadirnya dia ke dalam hidup kamu. Makanya di sini ada pertemuan yang paling mengejutkan. Karena bisa dibilang ya, kamu memang sudah nggak terlalu berharap sama dianya. Tetapi di saat kamu di sini tidak mengharapkan, ya tiba-tiba dia muncul gitu loh. Dan itu benar-benar bikin kamu shock, bikin kamu kaget banget. Oke, kita lihat lagi. Pertemuan dengan seseorang yang akan mengejutkan kamu. Seperti apa lagi energinya? Pertemuan kamu dengan seseorang yang akan mengejutkan kamu. Pertemuan kamu dengan seseorang yang akan mengejutkan kamu. Oke. Aku melihat di sini sepertinya ada yang menghalangi atau ada penghalang besar yang memang terjadi dalam hubungan kalian. Kalau aku rasa ya, penghalangan terbesarnya ini adalah itu dari dirinya sendiri, teman-teman. Dari dirinya sendiri di sini yang tidak mau bercermin, tidak mau introspeksi diri, ya, tidak mau di sini untuk mengoreksi diri, untuk menunjukkan kesungguhan hati dia kepada kamu. Jadi itu ya, penghalang utamanya itu dari dirinya sendiri. Sehingga membuat kamu ya, ini kamu berpikir, orang ini masih layak untuk diperjuangkan gak ya, gitu. Karena memang orang ini gak mau belajar dari kesalahan. Sehingga aku melihat, ini potensi hubungan kamu sama dia, ya gini-gini aja. Hubungannya itu stuck, ya, hubungannya gak sehat. Tidak tahu arahnya kemana. Aku melihat juga nih orangnya ya. Entah maju, entah mundur. Ini kayak jalan di tempat loh, teman-teman. Lagi-lagi ini memang penghalang terbesarnya itu adalah diri dia sendiri. Dia yang tidak mau berkaca, dia yang tidak mau mengoreksi diri, dia yang tidak mau untuk berusaha memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Ya dampaknya hubungan kamu jadi kayak mana ya? Abu-abu gitu loh. Hubungan kamu ini seperti nggak jelas arahnya. Tuh kan? Aku ngerasa nih posisi kamu di masa lalu cukup menyedihkan. Kenapa begitu? Di saat teman-teman kamu di sini ya sedang berpasang-pasangan, justru malah kamu merasa kesepian. Kamu merasa sendirian. Ya walaupun kamu punya pacar, tapi ini kayak ngerasa jomblo. Ya, karena apa? Orang ini tidak bisa memberikan waktu di saat kamu membutuhkan. Bahkan maaf ya teman-teman, ini ada beberapa dari kalian yang sampai mengemis loh untuk minta waktu sama dia. Di saat kamu membutuhkan, dia sangat sulit untuk memberikan waktunya. Ya bisa dikatakan kamu ini jadinya banyak sedihnya daripada banyak bahagianya di saat menjalin hubungan sama dia, ya. Aku menangkap energinya di sini, bahwa saat ini, orang ini bisa mengendalikan perasaan kamu lagi nih teman-teman. Dalam arti, dia berharap agar kamu bisa lulus sama dia. Ya, dia berharap ingin mengembalikan keadaan. Agar kamu bisa sayang lagi sama dia. Ya, kamu bisa yakin lagi sama dia nih. Dia berharap kamu bisa jatuh cinta lagi sama dia. Tuh. Pertemuan dengan seseorang yang akan mengejutkan kamu. Pertemuan dengan seseorang yang akan mengejutkan kamu. Oke, seperti apa energinya? Pertemuan dengan seseorang yang akan mengejutkan kamu. Pertemuan dengan seseorang yang akan mengejutkan kamu. Wah,
Ini energi kamu ya. Aku melihat kamu ini memang tipikal orang yang suka berjuang ya. Sering berjuang. Apapun akan kamu perjuangkan selagi pasangan kamu layak untuk diperjuangkan. Tetapi aku melihat di sini ada kondisi. Jika kamu sudah merasa tidak dihargai, kamu di sini disia-siakan ya, maka jangan salahkan. Kamu kayak ngerasa nih, maka jangan salahkan aku kalau aku tidak mau lagi mengulang yang namanya kisah cinta bersama kamu gitu. Karena kamu orangnya paling gak suka yang namanya drama. Kamu sangat menjauhi yang namanya drama. Kamu paling tidak suka yang namanya ketidakjujuran, ketidakpastian. Kamu berharapnya ya serius-serius aja gitu loh. Dan kalau sudah dikecewakan ya udah gitu. Kamu nggak mau ambil pusing. Kalau ditanya, lalu tujuan dia bertemu dengan aku apa, Miss? Ya, ini sebenarnya dia ingin mengembalikan keadaan. Nih ya, ada yang berputar. Ingin mengembalikan keadaan agar kembali membaik seperti dulu lagi. Tetapi memang di sini rasanya mustahil, teman-teman. Jika orang ini masih tetap dengan sifat kekanak-kanakannya, ya, masih tetap dengan sifat-sifat lamanya, seupaya, sekuat, sekeras apapun dia meyakinkan kamu, dan di mana dia di sini untuk mengembalikan keadaan, semua akan terlihat sia-sia. Ya, semua akan terlihat sia-sia kalau tidak diimbangi dengan perubahan yang nyata, dengan tindakan yang nyata, ya, yang dimana ini memiliki tekad dan niat yang cukup kuat dalam menjalin sebuah hubungan. The Star. Aku ngerasa di sini sebenarnya ini terlalu banyak mimpi, ya, Star, sebuah mimpi, sebuah keinginan yang ingin dia lakukan bersama kamu. Memang terlihat sepertinya dia pernah ya. Ini kayak menjanjikan sesuatu yang sifatnya serius sama kamu, teman-teman. Coba ingat-ingat. Mungkin dia pernah menjanjikan sebuah komitmen, ya, komitmen yang langgeng, komitmen yang indah bersama kamu. Jadi seolah-olah dia bisa menerima keadaan kamu. Seolah-olah dia bisa setia sama kamu, ya. Seolah-olah dia di sini bisa membahagiakan kamu dengan caranya sendiri, gitu loh, ya. Namun ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu. Tuh, kejebak jadinya. Justru yang ada apa? Hati kamu di sini yang terluka. Maaf nih teman-teman, ini banyak janji manis yang dia berikan kepada kamu, tetapi tidak diimbangi dengan perbuatannya, ya. Tidak diimbangi dengan tindakannya yang nyata. Alhasil apa yang terjadi? Bahwa segala harapan tinggal hanya kenangan, ya. Tapi semoga benar ya, dengan munculnya kartu The Magician di sini. Bahwa niat dia, keinginan dia sebenarnya ingin mengembalikan keadaan. Ya semoga benar, lewat dengan perubahan-perubahan nyata dia. Kita lihat lagi, pertemuan dengan seseorang yang akan mengejutkan kamu. Pertemuan dengan seseorang yang akan mengejutkan kamu. Kita lihat ya, penilaian dia seperti kamu itu apa sih? Kayak gimana? Ya. Oke, ada kartu King of Wands. Jadi penilaian dia selama ini ke kamu, kalau aku menangkap energinya, ini yang dia bilang ya, ini yang dia rasakan, bahwa kamu orangnya itu nggak sabaran. Kamu di sini tidak bisa mengimbangi dia. Padahal kalau aku lihat teman-teman dari tebaran kartunya ini, justru orang ini yang kurang bersyukur, ya. Padahal kamu selama ini ya justru sabaran banget menghadapi dia. Kamu berusaha untuk menjadi apa yang dia inginkan, ya, menuruti apa yang dia mau. Tetapi ya tetap aja, ini segala sesuatu yang kamu lakukan demi dia selalu salah di mata dia. Sehingga kamu di sini kayak angkat tangan nih, ya, karena sudah merasa capek, kamu sudah berkorban mati-matian. Berharap ya kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Justru malah sebaliknya, berakhir dengan kesedihan, ya. Kalau ditanya, lalu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya?
Aku mau bilang teman-teman, di sini ya, siapkan mental kamu dulu. Jangan sampai dirimu, kebaikan kamu, dimanfaatkan lagi sama dia. Karena aku ngerasanya di sini, banyak di antara kalian ini tipe kalau orang yang emang, aduh pakai hati banget gitu loh. Sebenarnya nggak tegaan. Kamu ini mudah sekali luluh. Jadi sarannya, kamu harus lebih selektif, lebih hati-hati lagi untuk memaafkan dia, untuk melihat kesungguhan dia. Jangan sampai kebaikan kamu dimanfaatkan lagi. Ikuti feeling kamu deh teman-teman, peka terhadap feeling kamu. Dan satu lagi ini, kamu harus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kamu doa ya, doa berulang-ulang, minta petunjuk. Karena biasanya lewat petunjuk itu, yaitu tanda semesta, tanda Tuhan ingin melindungi kamu, ya. Apa yang harus kamu putuskan, langkah apa yang harus kamu pilih. Jadi itu. Kita lihat bottom of the deck-nya. Seven of Swords. Nih, kamu lihat ya teman-teman. Sakit hati kamu, tuh, ya. Di sini kalau aku melihat, mungkin dengan pertemuan, dengan kedatangan dia di sini kayak bikin kamu ancang-ancang loh. Bikin kamu di sini kayak waspada. Ini sebuah pedang, ya, di depan kamu. Jadi kamu kayak ngerasa, aku harus hati-hati. Aku harus benar-benar waspada ketika ya memang maksud dan tujuan dia ini datang ke kamu apalagi gitu loh. Kamu jangan sampai terluka lagi karena kamu di sini kayak membentengi loh, ya. Nih dua pedang, kamu kayak membentengi. Kamu sangat waspada di sini. Jangan sampai kamu sakit hati lagi, terluka lagi. Oke. Kita lihat ya ciri-cirinya. Wah, ada playfulness. Oke, heart-to-heart conversation. Aku ngerasa dia adalah sosok yang emang sayang banget sama kamu. Sangat cinta sama kamu. Walau memang terkadang ini sebucin-bucinnya dia, sesayang-sayangnya dia ke kamu, orang ini masih suka ngecewain kamu. Dia masih suka loh teman-teman, ya. Ini terpengaruh dengan emosinya. Masih sulit untuk mengontrol emosinya. Amarahnya juga di sini suka meledak-ledak, ya, berapi-api. Jadi sebenarnya dia sayang kamu. Hanya aja nih, cara dia yang mencintai kamu itu kurang tepat, ya. Karena aku ngerasa cara dia memperlakukan kamu ini salah ya, belum tepat, kurang benar. Karena dia di sini terlalu mendominasi dalam sebuah hubungan. Dia di sini kurang bisa menerima kekurangan pasangannya, ya. Dan kayak menganggap bahwa dirinya lah di sini yang selalu benar, yang harus didengar. Sehingga apa? Kamu di sini merasa nggak adil, padahal kamu layak untuk dicintai loh. Kamu merasa nggak adil, kamu merasa dikecewakan, dan kamu kayak, kok aku terus sih yang harus melayani kamu gitu. Kok aku terus sih yang selalu mengalah sama kamu. Tuh ya, reconciliation. Aku menangkap energinya di sini. Bahwa orang ini akan datang kepada kamu, ini seperti membawa udara segar, membawa energi baru. Dalam arti, setelah kalian di sini masing-masing melewati berbagai tantangan, rintangan ya yang terjadi di dalam hidup kamu, ini akhirnya orang ini benar-benar sadar dengan kesalahannya. Dia di sini datang. Ya. Dia di sini datang. Di dua kartu ini ya. Di sini dia datang. Dia ingin berdamai dengan kamu. Dan di sini dia ingin membuktikan bahwa dia nggak bisa jauh dari kamu, teman-teman. Dia ingin meyakinkan kamu di sini. Dia ingin memperjuangkan kamu di sini ya. Memperjuangkan kembali cintanya kepada kamu. Nah, ini kita tarik lagi energi baru. Kira-kira siapa sih seseorang yang dalam waktu dekat ini
akan bertemu dengan kamu, yang akan mengejutkan kamu. Jadi teman-teman, di sini aku sudah tarik ya beberapa energi dan menghubungkannya dengan kartu yang muncul ya. Untuk di readingan terakhir. Oke, di sini ada cinta baru. Di sini dikatakan, pertemuan yang sangat mengejutkan dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh kamu, bahwa orang ini yang akan menemani kamu baik suka maupun duka. Oke, jadi kalau aku melihat, dia ini memang orang baru, energi baru, sosok yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Jadi bisa dikatakan, kalau orang ini datang di saat yang tepat, di saat kamu benar-benar butuh seseorang yang bisa diajak berkomitmen, butuh seseorang yang benar-benar bisa kamu ajak untuk serius dan mau menemani kamu baik suka maupun duka. Aku melihat pertemuan kalian di sini memang tidak diduga-duga. Jadi ya benar-benar kayak bikin kaget, bikin kamu shock ya. Dan di awal pun sepertinya ini tidak ada niat untuk saling mengenal lebih dalam. Namun seiring berjalannya waktu ya, kamu melihat dia yang sebenarnya seperti apa. Dia di sini juga melihat kamu yang seperti apa, yang sesungguhnya. Jadi timbullah rasa ketertarikan. Ini muncul ya, ketertarikan itu muncul secara ya mengalir aja gitu, secara natural. Dan orang ini akan mencintai kamu teman-teman, dari segala kekurangan dan kelebihanmu. Jadi kondisinya di sini ini sangat mengejutkan kamu. Ya, karena memang di awal kalian ini nggak ada rencana untuk menjalin hubungan yang serius. Padahal hanya temenan biasa aja. Tapi entah kenapa semakin hari ya, ini kalian sama-sama semakin nyaman satu sama lain. Dan membuat dianya di sini jatuh hati sama kamu, membuat kamu jatuh hati sama dia. Nih ya, chemistry. Ada rasa ketertarikan nih, sama-sama saling tertarik. Oke, selanjutnya ingin dikatakan, beda usia tidak menjadi penghalang atau hambatan di antara kalian. Tuh, ya. Aku ngerasa di sini kamu dan dia memiliki perbedaan usia yang cukup jauh. Dia yang lebih tua dari kamu, atau mungkin dia yang lebih muda dari kamu. Tapi ini bisa vice versa ya teman-teman. Bedanya ini di atas 5 tahun. Tapi it's okay sih. Karena di sini kalian bisa saling mengimbangi. Ya. Dan memang ini tujuan dia, ya niatnya ini baik ke kamu. Jadi apapun penghalangnya di depan, apapun hambatannya di depan, kalian pasti bisa di sini melaluinya. Kalian pasti bisa di sini melewatinya. Karena memang pada dasarnya kalian berdua ini sama-sama memiliki niat yang baik. Dan sesulit apapun nanti, ya pada akhirnya semesta akan memberikan kalian kemudahan untuk bisa bersatu. Oke. Nah, jadi energinya ya, untuk di kartu ketiga. Orang ini sangat bahagia bersama kamu. Kalian saling mengisi, saling mensupport, dan memiliki banyak kecocokan. Jadi teman-teman, di sini dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang seru nih, ya. Dia menilai kamu di sini bahwa kamu itu orangnya asik, kamu itu orangnya penuh energi gitu loh. Sama-sama punya banyak kecocokan, kalian itu punya banyak kesamaan. Jadi sebagai contoh ya, lewat hobi, lewat makanan kesukaan, dan dia merasa di sini, nih lihat nih, getting to know each other. Dia merasa bahwa setiap ngobrol sama kamu ini bawaannya nyambung ya. Dia tidak merasa boring. Dan ada kondisi, mungkin dia di sini hanya mendem ya. Dia tidak mengatakan secara langsung sama kamu bahwa sebenarnya dia di sini sangat bahagia kalau ketemu sama kamu. Karena apa? Baginya ini nggak mudah mencari seseorang yang satu vibrasi sama dia, yang satu frekuensi sama dia. Jadi kalau aku ngerasa ini awal yang baru untuk memulai sesuatu yang baik, dan semoga ini akan berakhir dengan yang baik juga. Oke? Sepertinya dia sering memanifestasikan seseorang dan ternyata ya ketemunya sama kamu. Harapan orang ini pada kamu bisa bersatu dan mewujudkan mimpi bersama-sama, saling bekerja sama,
dan saling membahagiakan satu sama lain. Selanjutnya aku ngerasa kalau orang ini sepertinya memang berharap, bermimpi. Ya, jadi misal ketika dia sedang duduk, misalnya ya, duduk-duduk santai, atau ketika dia sedang rebahan, dia sering sekali di sini melamun sambil membayangkan kehidupan cinta yang sangat membahagiakan, yang nantinya dia akan jalani ya bersama dengan orang yang dia kasihi, yaitu kamu. Dan ini sebagai motivasi dia ya, ini sebagai semangat dia, agar kedepannya dia bisa segera mewujudkan apa yang dia impikan, apa yang dia manifestasikan selama ini, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan, yaitu dalam ikatan cinta yang tidak bisa dipisahkan sampai akhir hayat, ya. Oke teman-teman, kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate. Kalau tidak cocok, jangan dipaksakan cocok. Ini energi umum, energi semua orang. Dan untuk membantu kamu mengetahui ini bisa cocok sama kamu atau tidak, aku akan membacakan zodiaknya yang paling kencang dan beberapa inisial nama. Untuk zodiak ada Aquarius, water sign di sini kencang ya. Ada Pisces, Taurus, Scorpio, Cancer, Capricorn, Leo, Sagittarius, Libra, dan Gemini. Oke, untuk inisial namanya ada V, J, E, M, S, F, K, L, C, W, Q, R, P, A, U, G, T, B, H, D. Oke ya teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Ambil yang positifnya, namun buang dari sisi negatifnya. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita, dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!